Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Erlina Juwita, Rehan Nur Setiawan, Muhammad Adli Saufani, dan Nefdia Erlina akan mempresentasikan mengenai laba atas transaksi antar perusahaan pada aktiva tetap dan implementasi ajaran taman siswa. Konsep tripantangan merupakan sebuah larangan yang tidak pantas untuk dilakukan. Konsep ini diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pedoman atau aturan yang digunakan untuk hidup aman, damai, salam, dan bahagia. Ajaran tripantangan dilandasi oleh pandangan Ki Hajar Dewantara tentang eksistensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, maka dari itu semua ajaran Ki Hajar Dewantara pantas untuk kita terapkan dalam kehidupan bersama. 3 pantangan dalam tripantangan. Yang pertama, pantangan menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan. Yang kedua, pantangan penyelewengan keuangan. Dan yang ketiga, pantangan pelanggaran kesusilaan. Misalnya, jika kita bekerja dalam sebuah perusahaan maupun lembaga lainnya, kita tidak sepantasnya melakukan hal-hal yang melanggar aturan dalam tripantangan ini, yang mana dapat merugikan berbagai pihak. Jadi kita harus jujur dan terbuka terutama mengenai keuangan, yang mana kita harus melaporkan keuangan perusahaan dengan apa adanya. Laba atas transaksi antar perusahaan pada aktiva tetap merupakan transaksi antar perusahaan afiliasi yang melibatkan penjualan, pembelian aktiva tetap, menimbulkan laba dan rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Entitas konsolidasi ini akan mengeliminasi laba dan rugi dalam pelaporan hasil operasi dan posisi keuangannya. Laba dan rugi tersebut juga dieliminasi dalam pelaporan posisi keuangan serta hasil operasi perusahaan induk. Transaksi guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha, hak opsi capital or finance lease apabila memenuhi 3 kriteria berikut ini. Yang pertama, jumlah pembayaran lease selama periode lease ditambah dengan nilai residu barang modal harus dapat memenuhi harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Yang kedua, masa sewa guna usaha diterapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2, dan 3, serta 7 tahun untuk golongan bangunan. 3. Perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, yang tidak dapat disusutkan dan yang dapat disusutkan. Mari kita bahas mengenai yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi afiliasi penjual pada tahun penjualan. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi harus dieliminasi dari pendapatan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan downstream pada awalnya termasuk dalam pendapatan perusahaan induk dan harus dieliminasi sebesar 100% dengan mengabaikan persentase hak minoritas. Setiap laba atau rugi penjualan upstream pada awalnya termasuk dalam akun perusahaan anak. Perusahaan induk hanya mengakui bagiannya atas pendapatan perusahaan anak, maka hanya bagian perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi yang harus dieliminasi. Berikut contoh pembahasan soal mengenai penjualan downstream. Stan Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% kepemilikannya oleh Park Corporation yang diperoleh seharga $270.000 pada 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Stan tahun 2006 adalah $70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stan adalah sebesar $90.000. Laba Park termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasi atas tanah, yang mempunyai harga perolehan sebesar $40.000 dan dijual kepada Stan dengan harga $50.000.
Kemudian, Park membuat air tunnel untuk investasinya dalam stand pada 31 Desember 2006. Yang pertama, investasi dalam stand didebit sebesar $63.000 dan laba dari stand dikredit sebesar $63.000 untuk mencatat 90% dari $70.000 pendapatan yang dilaporkan oleh Stand Corporation. Jurnal yang kedua, laba dari stand didebit sebesar $10.000 dan investasi dalam stand dikredit sebesar $10.000 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan tanah kepada Stand Corporation. Kemudian, keuntungan hasil penjualan tanah ini seharusnya tidak nampak dalam laporan konsolidasi. Maka pendapatan ini harus dieliminasi sebesar laba yang diperoleh oleh perusahaan induk supaya nilai dari tanah tersebut mencerminkan nilai yang sebenarnya. Dan jurnal eliminasi ini hanya dibuat pada tahun terjadinya transaksi penjualan tanah tersebut. Maka eliminasinya, keuntungan atas penjualan tanah didebit sebesar $10.000 dan tanah dikredit sebesar $10.000 untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi tanah ke dasar biayanya. Berikut kertas kerja konsolidasi Park Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2006 dalam ribuan. Laporan laba rugi penjualan pada Park sebesar $380, dalam 90% stand sebesar $220, sehingga dalam laporan konsolidasi dihasilkan $600. Kemudian dalam laba dari stand dalam Park sebesar $53, kemudian dalam eliminasi sebesar $53 dari hasil eliminasi laba investasi dan mengurangi akun investasi ke saldo per 1 Januari 2006. Kemudian dalam keuntungan penjualan tanah sebesar $10 dalam Park dan dieliminasi sebesar $10 untuk mengeliminasi keuntungan atas penjualan tanah dan mengurangi tanah ke dasar biayanya. Kemudian dalam beban termasuk harga pokok penjualan dalam Park sebesar $300, dalam 90% stand sebesar $150, sehingga dalam laporan konsolidasi dihasilkan $450. Dan beban hak minoritas yang dihitung $70.000 dikalikan dengan 10%, yang mana dihasilkan dalam eliminasi sebesar $7 untuk mencatat hak minoritas atas laba periode berjalan. Sehingga dalam laporan konsolidasi juga dihasilkan $7. Kemudian laba bersihnya dalam Park dihasilkan $143 dan dalam 90% stand dihasilkan $70. Kemudian dalam laporan konsolidasi dihasilkan $143. Laba ditahan untuk Park yaitu $207. Dalam laporan konsolidasi tercatat $207. Kemudian laba ditahan dari stand yaitu $100. Kemudian dalam penyesuaian dan eliminasi dicatat $100 untuk mengeliminasi jumlah resiprokal ekuitas dan investasi dan serta menetapkan hak minoritas awal. Kemudian ditambahkan dengan laba bersih yang mana dalam Park sebesar $143, dalam 90% stand sebesar $70 dan dalam laporan konsolidasi sebesar $143. Kemudian dihasilkan laba ditahan pada 31 Desember pada Park sebesar $350, pada 90% stand dihasilkan $170, kemudian dalam laporan konsolidasi dihasilkan $350. Kemudian neraca aktiva lainnya dalam Park sebesar $477, dalam 90% stand $350, kemudian dalam laporan konsolidasi dihasilkan $827.
Kemudian dalam tanah di dalam 90% stan tercatat $50, kemudian dieliminasi $10, dan dalam laporan konsolidasi dihasilkan $40. Kemudian investasi dalam stan dalam pak dihasilkan $323, kemudian eliminasi sebesar $53 dan $270. Kemudian di dalam pak dihasilkan $800, dalam 90% stan dihasilkan $400, dan dalam laporan konsolidasi dihasilkan $867. Dan dalam kewajiban dalam pak sebesar $50, dalam 90% stan dihasilkan $30, kemudian dalam laporan konsolidasi dihasilkan $80. Dalam modal saham dalam pak sebesar $400, dalam 90% stan sebesar $200, dalam penyesuaian dan eliminasi dihasilkan $200, dan dalam laporan konsolidasi dihasilkan $400. Kemudian laba ditahan untuk pak sebesar $350, untuk 90% stan sebesar $170, dan dalam laporan konsolidasi dihasilkan $350. Sehingga dihasilkan laba ditahan dalam pak sebesar $350, dalam 90% stan sebesar $170, dan dalam laporan konsolidasi dihasilkan $350. Kemudian dihasilkan totalnya $800 dalam pak, kemudian 90% stan dihasilkan $400, kemudian hak minoritas pada 1 Januari dalam eliminasi $7 dan $30, sehingga dihasilkan $37 dalam laporan konsolidasi, kemudian totalannya yaitu $867. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Stan menggunakan tanah selama 3 tahun dan menjualnya seharga $65.000 pada tahun 2010. Pada tahun penjualan, Stan melaporkan keuntungan sebesar $15.000 dari hasil penjualan sebesar $65.000 dikurangi dengan harga pokok sebesar $50.000. Tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah $25.000 dari hasil penjualan $65.000 dikurangi harga pokok bagi pak sebesar $42.000. Pak mengakui keuntungan atas tahun 2010 menurut metode ekuitas dengan menyelesaikan laba investasinya pada tahun tersebut. Ayat jurnal pada pendukung pak adalah investasi dalam stan sebesar $10.000 di debit, kemudian pada laba dari stan di kredit sebesar $10.000 untuk mengakui laba atas penjualan tanah stan yang sebelumnya ditangguhkan.